Teman-teman, beberapa hari terakhir ini ada satu peristiwa yang cukup menyita perhatian publik di kawasan Puncak Ciloto, Cianjur. Banyak yang membicarakan langkah Kang Deddy Mulyadi yang turun langsung ke lapangan untuk menertibkan bangunan dan kios yang dianggap mengganggu penataan kawasan di wisata tersebut. Kalau kita lihat lebih dalam, persoalan ini sebenarnya bukan sekedar soal pembongkaran bangunan biasa. Di baliknya ada dua kepentingan yang sama-sama penting. Di satu sisi, pemerintah ingin menata kawasan agar lebih tertib, lebih nyaman, dan lebih aman bagi masyarakat maupun wisatawan yang datang ke wisata tersebut. Namun di sisi lain, ada warga dan pedagang yang selama bertahun-tahun menggantungkan hidupnya dari usaha di kawasan tersebut. Inilah yang membuat peristiwa di Ciloto menjadi menarik untuk kita bahas. Ketika Kang Deddy Mulyadi datang ke lokasi, tidak semua orang langsung setuju dengan kebijakan tersebut. Ada yang mendukung karena menganggap penataan memang diperlukan. Tetapi ada juga yang merasa khawatir kehilangan mata pencaharian mereka. Yang menarik, KDM tidak hanya datang untuk memberikan instruksi. Ia juga berdialog langsung dengan warga, mendengarkan keluhan mereka, dan menjelaskan alasan mengapa penataan di kawasan itu dilakukan. Dari sinilah muncul berbagai respon dari masyarakat. Ada yang akhirnya memahami tujuan penataan tersebut, ada pula yang masih berharap pemerintah memberikan solusi yang lebih konkret bagi warga yang terdampak. Teman-teman, dari peristiwa ini, kita bisa belajar bahwa memimpin bukan hanya soal membuat keputusan. Seorang pemimpin juga harus siap menghadapi kritik, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan mencari jalan tengah di tengah berbagai kepentingan yang berbeda. Nah, seperti apa sebenarnya suasana di lapangan? Apa saja yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada warga? Dan bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut? Mari kita simak tayangan berikut ini. Astagfirullahaladzim teteh, eta cariyosan teh meuni sae teu isin eta ku tiung teteh. Ayeuna meureunana teteh teh keselnya, kecewa lantaran lapak teteh meureunanya warung teteh teh ditertibkeun ku Pak KDM sehingga teteh teh nya bebentakos gitu nyebat bapak aing, bapak sia cenah anjing lah cenah. Ulah dipilih deui KDM. Heeh, eta mah hak teteh. Hak teteh eta mah bade milih mangga, henteu milih oge ka payuna mangga, eta mah da hak segala bangsa nya soal milih dan memilih calon mah. Cuman lamun misalkan ieu mah misalkan teteh tepang sareng Bapak KDM, terus ditanya ku Bapak KDM teh, "Ari teteh kamari teh kunaon amek-amekan?" "Aduh Bapak, lapak abdi main digusur-gusur wae atuh." Nya terus teteh teh hoyongna kumaha? Nya hoyong heueuh da meureunannya bade nyuhunkeun kompensasi daerah meureunana. Wah nya geus bebentak, geus nyebut anjing ka bapak aing gitu nya. Henteu isin mah bade nyuhunkeun kompensasi. Kasurnya juga tuh, jadi gak bisa diselamatkan ya Kang. Jadi langsung dieksekusi gitu. Jadi usahanya tuh sami mah di dia. Puluhan tahun berasi pasien Aci 10 juta. Pangnyewakeun warung apa bumi? Oh bumi, oh. Kami sampaikan penataan kawasan Cipanas Cianjur, pemerintah provinsi melakukan beberapa hal langkah penyelesaian. Yang pertama, seluruh pemilik kios itu mendapat kompensasi sebesar 10 juta rupiah per kios. Yang kedua, mereka yang tidak punya rumah karena tinggal di kios, kami akan menyiapkan rumah untuk mereka karena mereka merupakan warga miskin yang harus dibantu. Dan selama penyiapan rumah mereka sudah mendapat kontrakan baru. Nilai kontrakannya per tahun 7,2 juta per kepala keluarga dan semuanya ada 13 kontrakan dan kami sudah membayarkannya. Ini adalah langkah-langkah yang dilakukan. Selanjutnya, mereka yang bersedia menjadi tenaga kebersihan
Pemprov Jabar dan Pemkab Cianjur, kami merekrutnya menjadi tenaga kebersihan untuk bertugas menyapu seluruh areal jalan menuju kawasan puncak agar menjadi jalan yang bersih. Untuk itu, bagi siapapun yang hari ini menyampaikan informasi-informasi yang katanya tidak ada kompensasi, tidak ada solusi, sebutkan nama mereka yang tidak mendapat kompensasi dan sebutkan nama yang tidak mendapat solusi. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Saya meyakini bahwa Jawa Barat akan tertata dengan rapi dan indah karena memang Jawa Barat merupakan kawasan yang indah dan pemerintah akan konsisten untuk terus menata lingkungan, menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat dan menjaga keberlangsungan pekerjaan masyarakat. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya dan terima kasih atas kritik dan sarannya. Puluhan kios dan bangunan liar di jalur Poncak, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur ditertibkan Rabu 27 Mei 2026. Meski sempat menolak, para pedagang dan pemilik bangunan akhirnya merelakan untuk ditertibkan usai Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terjun langsung dan menjanjikan dana kompensasi sebesar 10 juta rupiah. Siapa nih yang penasaran gimana kondisi puncak pas setelah pembongkaran dan kenapa alasan pembongkarannya? Yang mau tahu tonton video gua sampai habis. Saya bantu ceritain. Kita terbang yuk. Emang ngomongin tempat nongkrong di puncak tuh nggak ada habisnya. Mau kafe yang menjual pemandangan atau warung pinggir jalan yang bisa jadi tempat istirahat sejenak. Semua ada ceritanya masing-masing. Tapi lu tahu nggak sih kenapa warung-warung di puncak pada dibongkarin? Lu pantengin video ini sampai kelar karena gua bakal rangkum alasannya dari beberapa sumber yang didapat. Jadi pembongkaran ini merupakan program pemerintah untuk menata kawasan puncak agar lebih tertib dan sesuai tata ruang, menertibkan bangunan tanpa izin atau masuk kategori bangunan liar, lalu merelokasi pedagang ke lokasi yang telah disediakan, yaitu rest area Gunung Mas. Pemerintah menyatakan kios untuk pedagang sudah dipersiapkan di sana. Dan dari penataan ini juga pemerintah sudah menyiapkan kompensasi untuk para pedagang. Dan ada juga curhatan dari beberapa netizen terkait warung di Puncak Pas ini. Banyak yang mengeluhkan dengan harga parkir dan dagangan yang relatif mahal. Namanya tempat wisata emang kadang nggak masuk akal harganya. Ya apapun alasannya, pokoknya gua mah mendoakan semoga warung yang terdampak diberikan kemurahan rezeki dan dilapangkan rezekinya dimanapun dagangannya asal tidak melanggar regulasi dan aturan pemerintah. Semoga makin lancar dan laku usahanya. Dan kalau puncak benar-benar rapih dan hijau, kayaknya puncak bakal jadi Mandalika cabang puncak ini mah. Menurut lo gimana nih dengan pembongkaran ini? Komen ya. Oke. Muni panjangnya solusinya kontrakan setahunan bere lah. Tanah pandangankan jangan imah daripada kecil di dia miskin salila-lila. Kebuka imah. Ibu ku abdi diberi hadiah imah. Alhamdulillah. Bapak tuh wiwilahan. Ya. Suku abdi diberi berkah tinu pager. Lamun ngegalak mah abdi mau diberi hadiah imah. Amin ya Allah. Ya, da imah mereka kolot. Ya, lain mereka nu ngalangar lain. Ya. Sok, anu tinggal balagera tinggal narurutna. Siap. Pak Gubernur. Nah, siap. Kontrakan sudah siap 10 kontrakan sudah. Oh, hah? Bang ke panderi heula ulah pebanting. Monang ke gampang. Jalan dulu. Semoga ada hikmahnya dari ini semuanya. Kalian memang mau dipilih. Para rakyat semuanya. Engke mau akan dipilih si KDRT. Ulah aya presiden, asli hidup sorangan. Mau Dedi kawin bapaknya aing nu aing janda. Kawin nu aing dari biaya mana? Nasi udah masih kena lalang gula bisa berjuang sorangan. Ya Allah kumaha. Kita mah kalau yang punya warung pengennya ditata kembali di sini. Kalaupun ada pembangunan
kita tidak menolak pembangunan, tidak menolak pemerintah. Hanya saja sebagai pedagang, saya ingin ditempatkan kembali di sini, bisa berdagang lagi di sini. Karena kita bukan 1 tahun 2 tahun, Pak. Puluhan tahun bahkan turun-temurun dari generasi kedua ini. Hanya ditata ulang lagi. Sekarang dari yang saya sebagai pekerja di sini, ini gak apa-apa dibongkar, tapi saya minta feedbacknya ya Pak. Para pekerja di sini mau kayak gimana? Saya juga bingung. Biaya hidup dari mana kalau selain dari ini? Yang punya ijazah, yang nggak punya ijazah sekarang susah nyari kerja Pak. Bagaimana? Sangat disayangkan sekali ya Bapak, ketika pembongkaran ini terjadi, pengangguran makin bertambah banyak. Bahkan karyawan-karyawan di sini pun bukan hanya anak muda, ada juga yang sudah tua, yang sudah punya anak, bahkan janda pun ada. Banyak janda ya. Jadi kami memohon dan menuntut pemerintah untuk menata ulang lagi daerah sini dan membuka lowongan pekerjaan untuk karyawan-karyawan yang selama ini telah terdampak di sini. Jadi kita maunya tetap di sini. Kalau masalah mengenai dana kompensasi kita belum ada kabar, belum ada kabar. Adapun kita sudah ada rekening yang besar masih kosong, belum ada kabar. Kalau bisa kita pokoknya tetap di sini. Karena kompensasi tuntutan terhadap pemerintahan, tuntutan terhadap pemerintahan terkait adanya relokasi ini. Pertama itu kan belum adanya penggantian kompensasi, ya. Kedua belum ditetapkannya di mana direlokasi atau ditetapkan. Nah, ya dari pihak Bupati sendiri, Kabupaten Cianjur atau gimana? Belum ada dari Bupati, dari solusi yang dianjurkan dari pemerintah pun belum ada. Kompensasi pun kita belum menerima pedagang. Dari pihak pemerintahan Bupati sendiri turun nggak tadi? Sama sekali saya menunggu sampai detik ini pun tidak ada informasi dari jam 7 sampai jam setengah 5 sekarang masih menunggu Bapak Bupati dan Bapak Gubernur untuk menyaksikan atau mendengarkan aspirasi kami, tapi sampai sekarang minta kejelasan kan? Minta kejelasan. Mana nasib kita para pedagang dan pegawai, para pekerja, para pedagang asongan. Sejauh ini bukan hanya pemilik, pedagang, pekerja, pedagang asongan, bahkan mungkin akan terdampak kepada armada Puncak Cipanas, yaitu supir angkot. Dan kemudian akhirnya mungkin pasar Cipanas pun akan vakum Pak. Siapa yang mau belanja? Berapa tenaga kerja di sini? Berapa tenaga kerja di sini, Bu? Lebih dari satu warung itu, satu warung ada 5 orang pekerja, jadi satu warung siang malam ada 8 siang malam. Di hari kedua pembongkaran daerah Ciloto Puncak, ini masih berlangsung ya, katanya sih 3 hari deh kalau nggak salah ya ini pembongkarannya. Masih ada proses-proses sama tahapan-tahapan berikutnya ya. Kayaknya sepanjang jalan Ciloto Puncak sampai depan Hotel Astor itu pasti kena bongkar. Nah ini ya, di titik ini teman-teman pembongkaran terakhir di sana ke ujungnya ya, sampai sana. Nggak tahu, katanya infonya nanti ke atas bakal dilanjut lagi. Udah rata guys, bangunan semi permanen ya, rata-rata di sini yang dibongkar itu. Nggak tahu ya, kata kabarnya sih yang terdampak pembongkaran ini katanya dapat kompensasi teman-teman. Bahkan di video KDM itu ada beberapa warga yang mendapatkan rumah katanya ya, mendapatkan rumah di sini, mendapatkan rumah, nanti bakal dibangunkan rumah sama Kang Deddy Mulyadi, entah itu buat keseluruhan para pedagang gitu Pak.
Saya sehari-hari menghidupkan keluarga itu dari sini. Sekarang udah nggak ada, mau pulang kerja di mana? Sedangkan di sini tidak memandang umur, anak yatim yang berusaha kerja di sini, ada lulusan SD yang anak yatim. Gimana ya? Di sini tuh udah lama dari kecil, terus saya di sini kerja udah 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Ya, saya sehari-hari menghidupkan keluarga itu dari sini. Sekarang udah nggak ada, mau pulang kerja di mana? Sedangkan di sini tidak memandang umur, anak yatim yang berusaha kerja di sini, ada lulusan SD yang anak yatim. Ada janda-janda yang ditinggal sama suaminya. Saya juga yang punya suami, mana UMR di sini kan kecil. Saya cuma melengkapi keluarga saya saja karena saya rumah tidak punya. Salah, saya juga makan dari mana kan? Saya nggak punya tabungan. Kita semua karyawan di sini nggak punya tabungan karena kita digaji itu kan per minggu, Pak. Karena sehari-hari itu kan kita digaji ongkos 20.000. Sedangkan itu kan cukup untuk sehari-hari. Beras aja kan udah mahal. Sekarang kan BBM juga mahal. Terus anak sekolah harus jajan. Nggak cukup cuman makan nggak cukup makan dari MBG aja. Jajannya juga, bajunya juga, bukunya juga. Berarti Sekarang udah nggak ada ini, kita mau kerja di mana? Sekarang nggak tahu aku harus kerja di mana. belum ada rencana lagi ya Bu ya? Ada solusi dari Bapak KDM, saya mohon ada solusi buat para pekerja di sini. Mungkin Pak Saya Gubernur. mohon Bapak KDM sama Bupati sama yang pemerintah di sini kasih kami lapangan kerja, kasih kami modal untuk sehari-hari karena kita tidak punya tabungan karena gaji di sini juga untuk per hari-hari. Update terkini. Mari kita lihat pembongkaran daerah Ciloto. Ini pedagang kaki lima yang pinggir jalan itu ya. Ini sepanjang jalan Ciloto Puncak ada pembongkaran untuk pemeliharaan lingkungan. Bagus juga sih, jadi nggak terlihat kumuh. Cuman ya memang kasihan juga, tapi ya bagaimana lagi, ini demi kebaikan alam kita ya, terutama daerah puncak. Udah sebagian kan yang dibongkar-bongkar di bawah sana tuh, jalan puncak Megamendung sampai ke bawah itu. Dan sekarang giliran di daerah Ciloto. Mari kita lihat ini proses pembongkarannya. Kemarin juga ada Kang Dedi ke sini sama Bupati Cianjur ya. Semoga bisa direlokasi ya. Ya, nah sebenarnya mah warga orang mah kabeh kondusif, alhamdulillah. Ternyata nah ieu. Iya. Pak, ayo buat pembongkaran aja. Iya, Langsung. beresan. Ayo. Beresan nya mata kan beresan anu eta na. Ya sok nu penting-penting ieu na. Ayeuna mah minta bantuan kan mau ngabantosan. Ada bangunan mau bisa pembongkaran ya, pembongkaran bangunan liar di daerah Ciloto, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Ini Pak Kades Ciloto ya yang langsung menyaksikan langsung dan bernegosiasi langsung dengan Bapak KDM ya, yang alhamdulillah hasil negosiasi, hasil mediasi semuanya berjalan lancar ya untuk teman-teman. Makanya tidak ada gesekan sama sekali, aman terkendali, Ciloto kondusif untuk teman-teman. Mantap Pak Kadesnya, Pak Kadesnya mantap memperjuangkan untuk masyarakat ya, supaya dapat kompensasi ya. Nanti untuk yang punya warung dipekerjakan ya untuk bersih-bersih ya di daerah sini. Lokasi di Ciloto, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat ya. Nih, eskavator atau beko sudah mulai membongkar ya di wilayah Ciloto.
Maju betul. Ciloto ya, ini pembongkaran semua pembongkaran nih. Warung pinggir jalan. Semuanya dibongkar. Baik teman-teman, itulah beberapa fakta dan potongan peristiwa yang terjadi di kawasan Ciloto. Dari tayangan tadi, kita bisa melihat bahwa persoalan pembangunan dan penataan wilayah memang tidak pernah sederhana yang terlihat di permukaan. Pikirkan bagaimana mereka melanjutkan kehidupan dan mencari nafkah setelah adanya perubahan kebijakan. Karena itu, mungkin pelajaran yang bisa kita ambil bukan hanya soal setuju atau tidak setuju terhadap sebuah kebijakan, tetapi bagaimana sebuah keputusan besar sebaliknya dibarengi dengan komunikasi yang baik, solusi yang jelas. Baik teman-teman, itulah beberapa fakta dan potongan peristiwa yang terjadi di kawasan Ciloto, Cianjur. Dari tayangan tadi, kita bisa melihat bahwa persoalan pembangunan dan penataan wilayah memang tidak pernah sesederhana yang terlihat di permukaan. Di satu sisi, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga tata ruang, lingkungan, dan kenyamanan masyarakat secara luas. Namun di sisi lain, ada warga yang harus memikirkan bagaimana mereka melanjutkan kehidupan dan mencari nafkah setelah adanya perubahan kebijakan. Karena itu, mungkin pelajaran yang bisa kita ambil bukan hanya setuju atau tidak setuju terhadap sebuah kebijakan, tetapi bagaimana sebuah keputusan besar sebaliknya dibarengi dengan komunikasi yang baik, solusi yang jelas, dan kepedulian terhadap masyarakat yang berdampak. Kang Deddy Mulyadi sendiri dikenal sebagai sosok yang sering turun langsung ke lapangan. Dalam kasus Ciloto ini, masyarakat pun bisa menilai sendiri bagaimana proses penataan tersebut berlangsung, bagaimana dialog terjadi, dan bagaimana pemerintah berusaha menjelaskan langkah yang diambil. Pada akhirnya, setiap orang tentu memiliki pendapat masing-masing. Namun, yang terpenting adalah bagaimana sebuah kebijakan dapat memberikan manfaat jangka panjang tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat yang terdampak secara langsung. Kalau menurut teman-teman, apakah penataan kawasan seperti yang dilakukan di Ciloto memang diperlukan? Dan menurut kalian, solusi seperti apa yang tepat bagi warga sekitar pedagang yang terdampak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.